Black, baby. Roll the camera and action. Let's do this. Rock and roll. Mana lagi? Woi, sini. Kok jadi bandel sekarang nih anak? Mau kabur-kaburan gini. Pas mobil. Mulai bandel dia. Ayo, ada kucing, hajar. What's up rock and roll? Udah berapa hari nih nggak gue ke track. Akhir tahun men, lagi bokeh. Akhirnya gue sama siapa? Gue ditemenin sama ini nih, semenjing kampung. Gue ditemenin sama Tompel tuh, Pil. Gue di komplek aja, goplek. Yang penting fitness, kebugaran tubuh dijaga. Akhir tahun, biasanya akhir tahun nggak ada yang nonton konten gue tau. Gue selalu punya grafik di akhir tahun itu selalu menurun gitu yang nonton. Dan yes, akhir tahun ini gue memang lagi jarang banget goes. Belum ada sepeda lagi mau gue review. Dan gue justru mereview tahun ini reviewnya adalah cukup melelahkan karena cukup banyak yang dilakukan tapi tidak cukup banyak pengaruh, to be honest ya. Akhirnya gue membuat perubahan dengan bikin narasi kiamat sepeda karena memang industri sepeda waktu itu lagi sepi. Ya pada ngamuk loh lah. Faktanya jelas kok, pada pindah ke lari lah, pada berhenti main sepeda. Gue bilang, apakah ini kiamat sepeda? Gue nanya lagi, bukan sedang menghakimi apakah ini kiamat sepeda. Perngamuk semua, parah dah. So dari situ naik dikit, abis itu slow lagi, lemas lagi nih. Teman-teman konten kreator pada kemana? Paling sisa yang rajin cuma gua sama Om Awan. Siapa lagi? Coba cek si Zago Bike, dia rajin banget, dia kayak nggak punya kehidupan lain selain konten. Edan nih orang kaya itu mah, itu anak keliling terus kemana-mana dari satu bike park ke bike park lain. Coba kalian mulai ikutin. Tio kemana nih Tio? Ageng sibuk sama usahanya foto studio. Imam sibuk motor trail, bahkan kemarin berapa kali race dia nggak ikut. Mungkin emang lagi butuh penyegaran ya. 2024 tampaknya bukan sebuah tahun buat mountain bike. So berangkat dari itu juga gue lagi berpikir untuk mulai ngerambah ke konten-konten yang lebih luas, nggak cuma sekedar mountain bike. Mulai maju ke depan, mulai membarukan diri. Jadi ada banyak kali nih gue punya kegundahan, keresahan yang pengen gue ungkapkan tapi nggak bisa gue ungkapkan langsung secara publik gitu. Apapun itu kegundahan gue di dunia mountain bike maupun di dunia gue sebagai konten kreator dan sebagai ayah, banyak yang pengen gue ungkapkan tapi nggak bisa gue ungkapkan ke publik karena bisa nyinggung 1, 2, 300 orang gitu misalnya gitu. Jadi bahaya. Dan untuk itu gue memutuskan untuk bikin konten-konten eksklusif yang hanya bisa diakses kalau lu jadi member di YouTube gua, Rock and Roll Daddy. Dan itu eksklusifnya beneran eksklusif. Apakah gua bakal ngomel-ngomel tentang 1 atau 2 hal gitu yang sangat bikin gundah, bikin resah, dan gua ngajak member di situ untuk diskusi gitu. Karena gua ngelihatnya ketika lu bisa join
jadi member gue, otomatis lu punya concern atau kepedulian yang sama levelnya sama gue minimal. Yang kedua adalah itu di membership gue akan naro konten-konten review sepeda eksklusif yang bener-bener up to date. Pertama kali nonton adalah para member. Setelah sebulan mungkin baru gue lepas ke publik. Itu juga nggak tahu ketentuannya gimana nanti. Tapi yang pasti gue akan taruh dulu buat member, karena biarkan member tahu dulu yang pertama tentang update sepeda terbaru atau update teknologi terbaru. Setelah berapa lama, sebulan, baru gue lepas ke publik. Lalu yang ketiga adalah mungkin gue akan naro rahasia-rahasia dapur gue. Apakah apa yang terjadi di behind the scene, atau metode-metode apa yang gue lakukan sebagai content creator atau sebagai pesepeda, gue akan taruh di member, konten-konten membership. Dan ada beberapa konten yang akan gue lepas ke publik, dan ada yang akan selamanya menjadi eksklusif sebagai kontennya para member. Biasanya konten-konten yang akan bisa dipakai setiap saat, akan bisa ditonton setiap saat, dan akan punya guna gitu, lebih banyak gunanya. Apakah tips skill sepeda, apakah tips ngebenerin sepeda, atau tips mandiin anjing. Apapun pokoknya yang berguna. Gue berharap gue juga bisa nge-share trik-trik gue ngonten, trik-trik gue hidup gitu selama 50 tahun terakhir ini seperti apa, akan gue taruh di situ. Dan tentunya kalian semua tahu bahwa gue pakai sepeda yang itu aja. Transition Patrol tahun 2016 bikinnya, 2017 nyampe Indonesianya. Dan itu sepeda yang cukup old school sekarang, karena spacingnya aja masih 142 ketika semua orang udah 148, ini masih 142 gitu, jadi cukup old school. Dan gue pakai hub Novatec 135 lagi, dikasih spacer sehingga bisa jadi 142. Old school sekali men. Ketika semua orang udah pakai RockShox Zep lah, boro-boro Zep deh, udah pada pakai lirik minimal, gue masih pakai Pike ini. Apa itu 4 piston, gue masih pakai rem SLX dual piston, atau orang bilangnya single piston. Single ya, karena nggak kanan kiri. Old school pisan men. Gue pakai balap malah di Cikole, balap liar di Cikole, dan masih mumpuni. Tapi ya gue juga harus maju ke depan. Jadi tampaknya 2025 adalah saatnya gue untuk ganti, nambah sepeda, karena gue terlalu cinta sama sepeda ini, sama Transition Patrol. Jadi kayaknya nggak akan gue ganti, atau mungkin gue ganti. Ya pokoknya gitulah, gue harus ada sepeda baru, dan mestinya yang lebih progresif. Jadi nggak cuma sekedar mountain bike biasa, tapi harus yang lebih modern gitu, karena gue harus up to date, gue harus bisa ngerasain sepeda-sepeda modern. Salah satu yang merepresentasikan sepeda modern adalah elektrik. Yes, 2025 tampaknya gue harus mulai menambah ke sepeda elektrik. Dan itu pun sudah mulai gue lakukan. Jadi ada proyek khusus untuk itu. Ada satu proyek sepeda elektrik yang sedang gue lakukan bersama sebuah brand yang cukup cakep, cukup keren. Gue baru nyadar loh, di belakang gue nih ada kursi ya. Wah jeez, tiba-tiba ada kakek-kakek lagi duduk di situ. Berambut putih juga kayak dia. Yes, gue lagi ada proyek bersama sebuah brand e-mountain bike yang cakep, dan proyek itu akan sangat personal buat gue. Sebuah collab yang cakep lagi gue kerjain, dan di 2025 gue akan reveal satu persatu apa aja tahapan-tahapan proyeknya, dan kira-kira endingnya akan seperti apa. Deg-degan gini gue pengen lihat barangnya. Head on baby, sampai e-bike arena. Saatnya kita cek. Sumpah deg-degan ya.
Sumpah, gue deg-degan banget. Seperti apakah barangnya itu? Mari kita cek langsung ke dalam. Halo, baik, alhamdulillah. Mohon maaf kalau saya tidak terlalu memperhatikan Anda karena saya lebih menghindar ini. Boleh tak unboxing? Yes. Okay. Tak unboxing ya. Ini oke. Oke. Wah, gokil. Cakep, men. Penasaran ya? Pengen lihat ya? Itu dulu kisi-kisi satu. Kisi-kisi kedua adalah pas lo nonton ini gue sedang berada di luar negeri. Lagi ada liburan keluarga. Kebetulan gue udah ngebooking tiketnya dari 2 tahun lalu, jadi harganya murah banget. Akhirnya alhamdulillah bisa berangkat ke luar negeri. Sekaligus gue juga akan ngontenin hal-hal yang berhubungan sama channel gue di sana. Seperti apa kontennya? Nanti disimak di 2025. Oke, kira-kira sekian dari gue. Sementara update, gue sekarang mau muter lagi ngonten goes, karena ini baru 4 kilo, masih ada 10 kilo yang masih harus gue hajar. Oke, gue akan ngonten ditemenin lagi oleh Tompel. Anjing gue kesayangan. I'll see you in 2025 with new videos, guys. Selamat tahun baru. Rock and roll, baby.